Malam hari ini saya rindu demikian kita untuk mengerti, untuk memeriksa. Mampukah kita? Alkitab kita berkata bahwa bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Bukan hanya kepada Allah saja, tapi dikatakan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Tetapi sejauh manakah saya percaya? Sejauh manakah saya demikian mampu untuk menyerahkan diri saya kepada Tuhan? Itulah yang penting buat kita. Kita lihat cerita di dalam Hesekiel pasal 47 seperti yang sudah sering kita dengar, kita boleh untuk mendengarkan pada malam hari ini. Mulai ayat 5 saja, tapi pada pasal ini kita akan lihat semua. Ayat 5 berkata demikian, sekali lagi dia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ibu bapak yang sekasihi, saudara-saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada jarak yang pertama demikian, dia tidak dapat melihat apa-apa, di kanan kiri tidak kelihatan apa-apa. Kemudian jarak yang kedua yang sampai kepada lutut, tidak ada masalah. Tapi yang saya sangat terkejut, saudara-saudara, ketika sampai ukuran-ukuran demikian, lalu demikian dikatakan, masuklah. Hesekiel masuk demikian, lalu sudah meluap. Dari mana? Air itu dari mana? Apakah meluap dari mana? Padahal tadinya dari bawah demikian. Tapi rahasia pertama dikatakan bahwa air itu membuat. Lalu di sini saya mendengar dengan baik dalam hati saya. Ya. Ketika orang belum menyerahkan betul hidupnya kepada Tuhan, tidak akan melihat sesuatu hal apapun. Mungkin dia sudah rajin ke gereja, dengan kakinya demikian mungkin rajin, ya. Tapi dia akan tidak melihat apa-apa. Bahkan mungkin dia sudah pandai berlutut, berdoa demikian, dengan sampai di lutut dia tidak akan melihat apa-apa. Bahkan mungkin ketika sampai kepada pinggangnya, tapi dia masih memakai dirinya sendiri, belum melihat apa-apa. Tapi ketika dia sudah masuk di dalam demikian seluruh kehidupannya, apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Kita lihat dalam ayat yang ke-6 apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepadaku, sudah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Ayat 7, siapa yang membuka kita baca bersama-sama. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai ini ada amat banyak pohon. Di sebelah kiri dan di sebelah sana, ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Jordania dan bermuara di laut air yang mengalir banyak karang dan air itu menjadi tawar. Puji Tuhan. Ketika sudah dalam masuk terbenam seluruh kehidupannya, maka baru kelihatan bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Hidupnya menjadi boleh berkat buat yang lain. Sebab di dalam hal itu dikatakan air itu, air asin menjadi air tawar. Ketika tadi dia masih sampai ke mata kaki, lutut sampai ke pinggang, dia tidak melihat bahwa di kanan kirinya tersedia apa yang di sana kerupa. Yang buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Tetapi ketika dia terbenam langsung demikian, artinya mempersembahkan hidupnya seluruhnya. Lalu ketika dibawa pulang, heran dia, lengkap semuanya, kembali kepada Taman Eden. Puji Tuhan. Amin. Ibu bapak yang sekasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini saya rindu kita terbenam, benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan artinya kita mau mengoreksi diri kita sendiri, mengoreksi hidup kita baik di dalam keluarga, di dalam diri kita. Pada minggu saya sudah katakan, sedikit pun dalam hati kita satu kebencian kepada orang lain,
baik kepada siapapun. Itu sudah menghambat berkat buat kita demikian. 99,9% kita memang telah sujud di hadapan Tuhan, masih tetap belum. Harus 100%. Ketika dikatakan tadi bahwa itu tidak bisa lagi usaha sendiri, harus demikian. Berenang artinya sudah dikendalikan oleh arus air itu. Maka ketika itu diangkat, dia lalu pulang kembali. Lihat apa yang kamu lihat. Di kanan kiri, pon. Luar biasa. Lalu keceritakan air ini bisa mengubah air asin menjadi air tawar. Kemanapun ini akan banyak. Ikan akan banyak demikian di sana. Tapi ada juga khusus di sana dikatakan bahwa air asin itu tidak akan dibuat air tawar. Untuk apa itu? Lalu dikatakan menuju ke timur, berarti terbit, berarti hadir. Dari bawah mesbah Tuhan tetap hadir demikian air kehidupan untuk bagi setiap orang yang terjun kepada kasih Tuhan yang masuk demikian langsung. Malam hari ini, apapun seperti kita dengarkan tadi, kita akan beroleh. Sebab aku sangat yakin dan percaya demikian. Bumi diciptakan Allah sesungguhnya bukan untuk orang yang berdosa. Tapi bumi diciptakan adalah untuk orang yang percaya. Tuhan gagal? Bukan gagal. Tuhan tahu. Tapi dia ciptakan demikian. Segambar serupa dengan dia. Tidak dulu manusia diciptakan baru tanah. Melainkan tempat dulu demikian. Baru ditempatkan demikian manusia. Sebab di sana lengkap semua. Tapi harus memegang janji Tuhan. Bagi kita semua, ketika kita telah dibasuh oleh Tuhan, ketika kita telah dibersihkan oleh firman Allah, oleh kekudusan diberikan oleh cara Tuhan Yesus, sesungguhnya telah disediakan buat kita semua. Puji Tuhan. Ya. Apa yang terjadi? Ketika kita mulai bimbang dan ragu, ketika kita mulai, itulah keluh kesah kita semua. Itulah keluh kesah kita semua. Ketika kita mulai bimbang dan ragu, maka apa yang terjadi? Masuklah daya pemikiran. Berarti kita masih dalam pinggang. Mungkin kita telah berkata, Tuhanku. Lalu mungkin dia dari surga berkata, aku rubah. Aku pasal dari Tuhan. Aku mana yoko. Ada beko makan itu sunyi. Tahu sih. Beri sih. Tahu sih. Tepat. Soalnya nanti ini, aku naftan mau ayo. 10 tahun di mana, ayo bisa tanah, baru terobosnya. Nah, udah banget semua di situ. Ini, saya tangkap usuli. Saya bersyukur kalau tadi disaksikan ini, saya juga saksikan sendiri. Ketika istri saya masih demikian, di sana kami, sebab dia sebagai PNS, maka ada praying untuk berobat. Jadi di Balikpapan dulu diberikan dulu sebangsa itu semua bebas berobat kepada dokter di luar dari rumah sakit. Baru itu setiap pada sakit sedikit pergi. Saya bilang, akhirnya tambah sakit semua. Karena praying. Pergi saja. Lalu lari. Orang kasih dulu. Atau lama itu satu. Yang lama betapa hati sulit. Diputuskan nggak bisa lagi demikian. Harus ke rumah sakit umum. Ke rumah sakit umum kami di sana, kalau pergi bertambah sakit. Sebab mengapa hanya mendaftar dulu, tunggu akhirnya kita berangkat ke dari rumah sampai di sana jam 8, barangkali nanti jam 2 baru berobat. Akhirnya tambah sakit. Iya. Akhirnya nggak usah. Ya ternyata sampai sekarang, biarpun dia nggak lagi sakit. Gimana itu? Ketika demikian mengandalkan apa ada yang demikian, akhirnya sudah dibiarkan dari sana. Mati kata mungkin. Ini terima. Petitan ini. Mati kok. Terus semua berubah. Ada terus selesai historinya. Harus orang baik. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau terjun demikian serahkan. Belajar kita. Mulut kita ini berapa? Mulut kita berapa? Satu. Tapi kita pakai ini untuk apa? Memakai pikiran kita dan memakai kalau itu nggak ada loh. Di mulut dia bilang itu rasa. Nama dok kurang ada itu kayak tahu tu kan nama dok puji Tuhan. Jadi kata orang ini tanggung dari Tuhan kan, ada guru nak tanggung.
Ditahan dulu tuh hati kan. Saya tahu tuh hati. Apalagi mana? Orang bertanya kita oleh Tuhan. Ada orang mulai dijauh. Kalau tahu itu sini, suami istri. Mari. Ini sebenarnya mudah. Sukar karena ini saja. Saya sudah demikian praktekkan dalam hidup saya. Kalau orang marah kepada saya demikian, saya tunggu sebentar. Akhirnya saya berkata, ke Bapak, puji Tuhan, gak apa-apa. Sehingga saya tidak untuk mengatakan kurang ajar, tidak lagi. Saya belajar mau praktekkan. Sampai sekarang terus saya belajar. Ketika saya mengerti demikian, bahkan istri saya pun juga ke sini demikian, saya belajar demikian. Kalau dia marah, biarkan saya dengarkan demikian. Kalau sebentar lagi saya ketawa dan udah bisa kami jalankan dari tangan. Berjalan demikian. Saya belajar. Untuk menyesuaikan apa yang saya katakan itu hidup dalam diri saya. Untuk saya katakan demikian supaya bisa untuk menjadi hidup saya. Mengapa? Hari minggu yang lewat yang saya katakan masih ada SMS sama saya. Kata Bapak 3 pergilah. Mana satu lagi Pak? Ada SMS sampai sama saya. Siapa yang hari minggu itu ke sana itu masih ada. Waktu itu saya katakan cuma 2, yaitu Henok yang bisa bergaul 300 tahun. Kemudian Nuh yang siap bekerja. Yang satu lagi adalah Lut. Mampukah kita demikian? Lot itu di tengah orang berdosa. Di sini dikalahi, di sini dosa, di sini dosa, di sini dosa semua. Tapi dikatakan dalam 2 Petrus pasal yang kedua, dia dapat kuat di dalam Tuhan. Belum masuk kamu tuarong kopi. Doa berkata ya telah rumah. Belum masuk di sini. Ada yang mesti tahu. Kok dengar? Dia mempersembahkan tetap hidupnya kepada Tuhan. Sepenuh dirinya. Dan apa yang terjadi luar biasa. Dalam Alkitab hanya dia yang saya lihat demikian. Kemudian baru kita orang percaya sekarang. Apa itu? Allah turun langsung dari surga. Untuk hanya menolong lu. Allah turun dari surga. Abraham menyaksikan 3 orang datang demikian. Lalu kemudian yang satu tinggal, yang 2 terus ke sana. Lalu yang satu bersama dengan dia berkata, aku tidak akan sembunyikan kepada hamba-Ku ini. Berarti ketahuan tujuan daripada turun Allah hanya untuk melepaskan Lut. Luar biasa. Dan saya berkata, hormat. Bisakah saya demikian? Di tengah-tengah lingkungan orang berdosa, di tengah-tengah lingkungan keramaian ini, hati saya tetap jujur dan tetap berserah kepada Tuhan. Waktu kemarin mau pulang gambar itu sebenarnya saya melihat demikian ada lagi ambil gambar terus pulang nggak dibayar. Saya pikir nggak percaya orang ini bahwa Tuhan melihatnya. Sebenarnya misalkan nggak dibayar kan? Manusia. Tapi siapa yang ditakuti kalau demikian manusia bukan Tuhan. Lalu saya katakan kepada istri saya sebenarnya saya bisa juga. Sebab mereka tidak lihat saya ambil demikian, saya ambil kepada sebab harus dibujol begini. Tapi setelah ambil demikian, saya takut kepada Tuhan. 3 sama saya kasih dan saya bayar demikian. Yang harus tanda benar kita berserah kepada Tuhan, harus kita takuti Dia. Caranya kita sadar bahwa matanya tetap tertuju kepada kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Dimanapun kamu berada, di pasar, dimanapun Tuhan tetap melihat kita. Ya. Itu artinya kita bisa menyerahkan diri kita penuh kepadanya. Kita telah mendengar pada hari Minggu itu bahwa Tuhan menciptakan suami, Tuhan menciptakan istri, tetapi mengapa saling mengkhianati? Tuhan yang membuat hamba-hamba Tuhan gurusi tua dengan cemat, tapi kenapa tidak bisa bersatu hati, bersatu pikiran? Padahal roh Allah satu. Tidak 2, tidak 3, tidak 4, tidak 5. Tidak akan berbeda Roh Kudus memberi kepada si A. Tidak akan berbeda Roh Kudus berkata kepada si B. Tidak. Tetap satu pengertian itu. Itulah maka Paulus berkata, sehati sepikirlah kamu. Oleh apa? Oleh Roh Kudus Tuhan. Tanpa Roh Kudus memang kita tidak bisa sepikir. Bagaimana bisa itu terjadi sepikir demikian? Kalau istri saya berkata, aku orang Subhani dari Labu Boti, kamu dari Samosir, ya pasti tidak akan bisa sepikir. Tapi kalau kami berkata,
Tuhan yang menciptakan. Lalu dia berkata, akulah tulang rusuk yang diambil daripadamu untuk disatukan dengan engkau. Engkaulah tempat saya sebab daripadamu, maka aku berlindung kepadamu. Lalu saya akan berkata, engkau rusuk yang hilang itu sekarang sudah dimasukkan, maka aku akan lingkup engkau. Satu di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengerti demikian, tidak akan dapat kita terjun 100% kepada Tuhan. Tidak akan dapat terjun kita 100% kepada Dia. Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dalam hal hidup kita pun demikian. Sebab saya percaya dan sangat yakin percaya. Apabila kita memang sudah diperanakkan oleh Tuhan, selama kita masih kembali kepadanya, Dia akan tetap gandeng kita. Asal kita jangan lari keluar jauh meninggalkan Dia. Kalau kita tetap demikian, masih tetap di dalam, mungkin kelakuan kita sedikit berbeda, tapi kalau kita mau dikait demikian, kita mau datang kepada Dia, masih terus diberkati, terus diberikan pandangan kita untuk menjadi hidup kembali kepada Dia. Malam hari ini saya rindu untuk kita semua, khususnya buat keluarga yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika saya mendengarkan dari jauh ini, saya katakan tadi kepada luar biasa Bapak Sinake ini. Dari jauh itu saya mereka, hanya kami saja kan sudah merintah, sudah sangat capek, tapi masih pergi ke jalan raja lagi untuk beribadah, luar biasa. Tapi pupuk lagi. Ketika kamu pupuk ini dengan teguh demikian, lebih daripada apa yang kamu pikirkan, Tuhan akan curahkan kepadamu. Puji Tuhan. Pupuk ini terus. Jangan kamu menjadi bumerang di depan ini. Biarlah menjadi terang, biarlah menjadi karang. Kalau kamu dimarahi, kalau kamu mungkin sedikit diambil batas tanam, gak apa-apa. Puji Tuhan, katakan ini sendiri. Gak apa-apa. Diambil sedikit batas ngertian, oh puji Tuhan, gak apa-apa. Masih kurang, Pak. Katakan demikian. Pasti mereka, ada apa di sini bikinnya? Tuhan berkata, aku miliknya, ini milik Tuhan semua. Ya kalau kamu ambil gak apa-apa kok. Apa yang terjadi? Diambil 1 meter, akan dikembalikan kepadamu 2 meter. Puji Tuhan. Itu sudah saya alami. Tapi kalau kamu berkata, apa ini? Kamu tahu orang patah ini? Itu akan diambil lebih banyak lagi. Maka sampai ke pengadilan. Pengadilan ya rugi banyak. Tapi kalau kita bersyukur tetap kepada Tuhan dalam segala hal, itu pengakuan bahwa kita adalah milik Tuhan. Kamu ditipu, muliakan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kamu ditipu, muliakan Tuhan. Mengapa? Sebab kita adalah miliknya. Roma 14 ada satu ayat di sana dikatakan, sebab Dia yang punya, Dialah yang bertanggung jawab. Tetapi kenapa dibiarkan kita demikian mengalami segala sesuatunya? Bukan karena Dia tidak menjaga kita, tidak sama sekali. Tapi dibiarkan kita demikian, ada 2 hal yang terjadi. Pertama, untuk ujian buat kita. Apakah kita tetap bersyukur kepada Allah dalam segala perkara itu? Kedua, atau untuk pengajaran kepada kita. Yang untuk menyadari diri kita. Jadi dalam perkara ini, yang kita buat demikian, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, lalu kita berkata, sendirilah hatiku Tuhan. Sendirilah aku Bapa, ajar aku untuk mengerti dan mengetahui apa yang kamu perbuat kepada saya. Lalu Dia akan berkata, sekarang kembali lagi kepadaku. Kalau akibat dari kesalahan, maka kita akan sadar, pasti itu akan tertimbul. Ya Tuhan, kemarin aku mencuri, kemarin aku berkata-kata kasar kepada si Anu, sekarang kembali. Dan itu sebabnya, ampunilah aku Tuhan. Alkitab kita berkata ke kita saling mengampuni demikian dan saling mendoakan, maka kita sembuh. Puji Tuhan. Itu dalam Yakobus pasal yang ke-5. Kalau kamu saling berdoakan dan saling mengampuni, nah ini yang banyak tidak terjadi. Suami istri tidak mampu tuh. Terima, masalah itu saling mengisi. Ya akhirnya menjadi celaka yang sakit, celaka juga suaminya. Kalau dia berkata, udah masalah itu
sama saya manusia. Sama-sama dua celaka. Ini tidak dimengasihi, istri tidak demikian boleh untuk saling mengampuni. Demikian juga dia bisa suami. Wah, semua orang manusia, orang apa ini? Ini nggak diperlukan sama. Ya. Tapi ketika kita mengerti menjadi demikian dan kita berkata, oh cuma dong memang salah itu kok masih ampuna kita. Semua nina kabur, soalnya mata dulu, oh mana nggak dong, oh soalnya sengaja, memang bukan begini, mau bertani, puji Tuhan dan kita berdoa. Itulah yang bisa sepakat. Itu yang disebut dua orang sepakat, maka akan terjadi kesembuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita terjun kepada Tuhan. Kita belajar apa yang kita katakan itu, kita praktekkan. Kita belajar apa yang kita doakan kepada Tuhan, kita ingat dan kita dengar. Ya, selalu dalam doa. Kalau dalam doa kita hapus semua, sudah pas apa semua Tuhan, dihoma. Saya bertanya, harus sesuatu demikian dan dikabel. Nah, di mana? Aku nak punah sahabat Tuhan kita semua ini. Aku rindu kita belajar demikian sebab dalam pesan Tuhan kepada hati saya membimbing kita seperti tidak berbeda ini. Tahan dalam segala waktu. Mampu bergaul dengan Tuhan dalam keadaan apapun demikian. Dan mampu tetap bekerja. Melakukan pekerjaan Tuhan dalam desakan apapun demikian. Dan mampu tetap hidup di dalam kebenaran. Di tengah-tengah orang berdosa. Dan itu akan membuat kita demikian. Sampai kepada kerajaan Allah. Malam hari ini. Saya sudah tanam dalam hati kita. Belajar kita. Untuk sampai jumpa kita di siang nanti. Padu pada saya di surga masih banyak seorang puji Tuhan. Tak begitu kita mesti ada ni. Ayah mungkin baru di surga. Tak kalau mereka baru lo sekolah di jauh ni. Tak mungkin. Ayah seorang. Alas setan lo. Jadi mungkin buat surga. Kesetan lo kan. Anggota orang gaduh. Itu masuk surga beda di sini. Dia boleh tu tahu, dia naruh. Jadi nak proses hari semua ini nak aku. Gen kita menjadi gen Allah satu di dalam roh. Itulah bisa kita naik bergabung kepada Tuhan. Itu bergabung. Kita lihat sedikit lagi dalam Ibrani pasal 10 baru kita berdoa. Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kenapa? Sebab darah itulah yang telah menebus kita, mengubah. Ya. Sehingga kita ketika datang berdoa sebentar lagi, ya, kita datang berdoa sebentar lagi, kalau kita menyadari demikian adalah dalam liputan dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kita datang demikian dengan penuh keberanian untuk datang kepada Tuhan. Lalu katakan pada ayat yang ke-20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui daging, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Artinya dengan sepenuh hati kita. Kita berdoa bukan karena kita tahu berdoa. Tapi kita berdoa karena kita mau mencetuskan isi hati kita kepada Tuhan. Kita mau mengeluarkan seluruh apapun kehidupan kita kepada Dia. Sebab kita tahu Dialah yang punya kita. Sebab itu tidak ada sedikit pun yang akan kita berikan kepada dunia ini. Tapi kita serahkan segala masalah kita. Segala kehidupan kita. Dan segala apapun yang kita rindukan daripada Tuhan. Itulah tetusan kita. Maka dikatakan dengan hati yang ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Percaya bahwa apapun yang kita minta itu sebab kita anaknya. Kita telah menjadi satu gen ketika kelahiran kita dari Roh Kudus Tuhan. Menjadi bersama dengan Allah. Dia adalah roh. Maka kita adalah roh. Roh yang menghidupkan kita. Jadi bukan karena saya makan, saya minum, maka saya hidup.
Tapi roh Tuhan yang menghidupkan saya, yang mengatakan kepada saya, makanlah dan minum selama kamu masih di atas dunia ini. Ini persiapan makanan, makanlah demikian, aku tetap ada di dalam engkau. Hubungan itu menjadi Roh Kudus bekerja sama dengan Allah untuk mendatangkan yang terbaik buat kita. Malam hari ini biarlah terjadi demikian sehingga apapun dalam hidup kita bisa serukan kepadanya. Lalu dikatakan selanjutnya, oleh karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan. Inilah kehidupan kita malam hari ini. Mari kita dengan terus kepada Tuhan. Saya undang sekali lagi kita belajar menepati seperti apa yang kita akui, belajar menepati seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita akan lihat. Tahor songkatan yang dekai. Ya. Semakin hari lebih dia rohaku, lebih sonok kau Tuhan. Itu sangat saya sudah pelajari. Saya sudah demikian. Sekali lagi saya tidak akan malu tetap menyaksikan berulang-ulang. Saya bukan belajar dari teologi, saya bukan belajar dari manapun. Guru saya adalah Roh Kudus Tuhan. Alkitab ini adalah menjadi Alkitab sehingga saya mampu sampai sekarang ini. Apapun diberikan orang sakit kepada hati saya. Kalau ketika sekjen mengatakan demikian kepada saya mungkin akan mati. Sebagai bos saya tetap hormat. Saya tidak benci, tidak demikian. Kalau saya tidak mau menghormati lagi, ya keluar dari Pentakosta, tidak masalah. Tapi kalau kami, masih kita demikian. Tetap hormat, apapun dibuat. Ya, seperti saya katakan langsung dalam surat saya, kalau Bapak pecat saya karena surat ini, pecat saya sehingga istri saya berkata, kenapa harus katakan itu? Ya, misalnya jadi, saya tidak akan sakit hati. Ya, kalau saya pun diganti menjadi tidak pendeta lagi, saya tidak akan sakit hati. Sebab yang kuharapkan adalah surga. Haleluya. Surga yang kuharapkan, bukan jabatan di dunia ini. Jabatan di dunia sementara, tapi jabatan dari Allahku itu yang kekal sampai selama-lamanya. Itu yang paling indah. Ya. Kalau katakan kamu bukan lagi pembantu umum, kamu bukan lagi departemen, puji Tuhan. Bukan itu kumimpikan. Yang kumimpikan adalah rumah Bapakku di surga. Yang kumimpikan adalah masuk ke rumah Bapa di surga. Sebab aku sudah nyata, percaya, dan yakin akan hal itu. Ketika saya membaca firman Allah ini, saya yakin demikian luar biasa. Orang mengadu-adu demikian perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi kalau saya tidak, saya satukan dalam hati saya terima sebagai firman Allah. Itu akan sambung menyambung demikian membentuk hidup saya. Belajar dan demikian untuk melihat kemuliaan Tuhan. Saya mengerti demikian kebenaran Allah. Mengapa harus dibaptis? Mengapa harus menerima Roh Kudus Tuhan? Mengapa tinggalkan darah? Mengapa tinggalkan rokok? Mengapa? Bukan satu hal dari orang lain. Orang lain mengajar saya tidak. Tapi Roh Kudus Tuhan. Sehingga saya dapat mampu demikian untuk mengatakan kebenaran dalam kasih anugerah Allah. Biarpun orang lain mungkin membantah. Tapi saya katakan ini adalah firman Allah. Kalau kamu tidak mau, ya puji Tuhan. Allah pun demikian. Dia katakan dalam buku Ulangan, seperti aku bergirang melihat engkau bertobat, demikian juga bergirang untuk melihat kamu masuk neraka. Mengapa? Sebab Tuhan telah memberikan kasih-Nya. Kalau kamu tidak mau, kalau saya tidak mau, ya udah, tanggung sendiri. Tapi kalau kita mau seperti tadi menyerah 100% kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sebab mengapa? Kamu tidak akan pernah minta kepada Tuhan melebihi imanmu. Kamu tidak akan pernah minta kepada Bapa di surga melebihi imanmu. Kalau kamu sudah percaya kepada Bapa, maka kamu imani. Dengan itu akan terjadi. Tuhan persiapkan bagi setiap orang lebih daripada apapun yang dipikirkannya kalau dia berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan pada malam hari ini dengan segenap hati kita untuk sujud di hadapan-Nya. Puji Tuhan.